Sekarang nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, imam. Ketahuilah ya, bahwa yang dimaksud dengan imam di dalam Islam adalah bukan pemimpin jamaah atau kelompok tertentu, bukan. Akan tetapi imam itu maksudnya ada dua, ya. Yang pertama adalah imamah dalam artian kekuasaan, maka itu adalah pemimpin yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadis man mata wa laysa alaihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, man mata wa laysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah, kata Imam beliau. Waktu itu ada salah seorang murid Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad, ia bertanya tentang hadis ini, siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri man imam, kamu tahu tidak siapa yang dimaksud dengan imam itu? Kata Imam Ahmad, huwa an yaqula kullu muslim ada imam, itu yang setiap muslim mengakui bahwa inilah imam. Sekarang kita tanya, ya setiap muslim yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin di Indonesia? Itulah imam. Ya. Imam itu bukan orang yang hanya sebatas diakui oleh jamaah-jamaah tertentu. Di Indonesia berapa banyak Pak ya orang-orang yang mengangkat imam kemudian dibaiat? Ya 11 di jamaah muslimin, RDI-nya. Ya. Demikian pula banyak sekali ya Pak. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apabila dua imam dibaiat maka bunuh salah satunya. Ini mana dulu yang harus dibunuh? Iya. Jelas ini tidak sesuai dengan syariat kita. Jelas ini apa namanya? Ya, memecah belah kaum muslimin, subhanallah. Jadi ini. Adapun makna imam yang kedua itu imamatun fid din. Itu imam dalam agama. Nah ini ya yang sering kita mendengar Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Malik. Yang dimaksud dengan imam di sini ya Imam Ahmad, ya Imam Malik. Artinya imam fid din, menjadi imam di dalam agama. Ya. Asal Islam azan Allah ya. Lalu bagaimana nasihat untuk para imam? Nasihat untuk para imam adalah yang pertama, yaitu as-sam'u wa ta'atu lahu, mendengar dan taat untuk para imam. Kenapa sekalian, Bapak sekalian? Kalau pemimpin tidak didengar, tidak taat, buat apa dia akan pemimpin? Justru tujuan adanya kepemimpinan itu adalah tujuan yang paling besar adalah mendengar dan taat. Bayangkan kalau Bapak ditunjuk dari pemimpin sebuah perusahaan, tapi bawahan Bapak nggak ada yang mau taat, percuma saya jadi pemimpin. Maka dari itulah Islam Bapak sekalian ya mempertegas dalam hadis-hadisnya untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, sedolim apapun juga pemimpin itu. Selama ia memerintahkan kepada yang ma'ruf, selama ia memerintahkan kepada perkara yang tidak mungkar, tetap kita berusaha untuk mentaati imam tersebut. Misalnya sampai ketika Rasulullah mengabarkan wasayaqumu fihim rijalun, akan ada pada mereka orang-orang yang qulubuhum, hatinya hati setan, fi jitnanil ins, dalam badan manusia. Saking jahatnya itu imam. Ya, kata seorang sahabat, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, isma wa ati, tetap dengar, tetap taat. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Ini berat sekali. Ya. Ini nasihat yang pertama. Apa makna nasihat untuk imam? Pak, yang paling agung apa? Mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Tapi kalau sudah memerintahkan kepada yang mungkar, kata Rasulullah, la sam'a wa ta'ah. Pada waktu itu kita tidak boleh mendengar dan taat. Tapi bukan berarti kita memberontak, tidak. Iya. Kemudian yang kedua, makna nasihat untuk para imam, yaitu as-sabru ala jawrihi,
sabar menghadapi kezalimannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dan di sini mutawatir. Kata Rasulullah, innaha satakunu ba'di athara. Sesungguhnya nanti setelahku akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Iya. Kemudian Rasulullah bersabda, fasbiru, ya sabarlah kalian. Bersabarlah hatta talqauni al-haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Ya, Rasulullah SAW di sini memerintahkan kita bersabar menghadapi kezaliman para pemimpin. Ya. Makanya bagaimana praktek para sahabat ya dalam menghadapi kezaliman para pemimpin luar biasa. Para ulama demikian pula. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal yang dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, tapi beliau tidak mau. Sampai beliau kemudian disiksa selama 2 tahun untuk dipaksa mengucapkannya. Tetap beliau tidak mau. Setelah dilepaskan, ia pulang ke rumahnya. Ternyata apa yang terjadi? Orang-orang mengajak memberontak. Ternyata Imam Ahmad dalam nasihatnya, jangan. La tanzibuna yadan min ta'am, kata beliau. Jangan kalian memberontak. Kemudian nasihat yang keberapa? Yang ketiga dari kepada pemimpin, yaitu meluruskan kesalahannya dengan cara yang baik. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jair. Jihad yang paling utama adalah kalimat hak yang disampaikan kepada siapa? Pemimpin yang zalim. Kalimat yang hak yang kita sampaikan kepada pemimpin yang zalim, tapi caranya gimana, Pak? Apakah caranya dengan bawa-bawa massa, bawa spanduk begitu, demo-demo di jalan-jalan? Bukan seperti itu maksudnya. Lihat ya, praktek dalam Al-Quran dan caranya dalam Sunnah. Adapun dalam teorinya dalam Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, man arada an yansah li sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, kata Rasulullah, fala yubdi alaniyan, jangan terang-terangan di hadapan manusia, fal yakhlu bih, ya hendaklah ia nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau diterima alhamdulillah, wa illa kalau dia tidak menerimanya, faqad hadda alladhi alaihi, dia sudah melaksanakan tugasnya, selesai sampai situ. Ya. Adapun prakteknya dalam Al-Quran, ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk langsung menasihati siapa? Fir'aun. Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Allah mengatakan kalian berdua aja, gak usah bawa orang. Ya. Gak perlu bawa orang, apalagi bawa bendera dan yang lainnya, gak perlu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, kalian berdua pergilah kepada Fir'aun langsung. Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Subhanallah, kepada Fir'aun disuruh mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Bandingkan dengan di zaman sekarang kaum muslimin yang menasihati ya pemimpin dengan cara memaki-maki, dengan cara kata yang pedas dan yang lainnya. Subhanallah. Ya, bagaimana akhlakul Islam ya, ya sampai ia menasihati pemimpin diperintahkan dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, ini akhlak Islam. Kemudian di antara nasihat kepada para pemimpin yaitu mendoakan mereka. Ya, dengan doa-doa yang baik, bukan doa-doa kecelakaan. Bahkan Imam Al-Barbahari menganggap bahwa tanda ciri Ahlus Sunnah adalah orang yang suka mendoakan kebaikan untuk penguasa. Dan ciri ahli bid'ah adalah orang yang mendoakan keburukan untuk penguasa. Beliau berkata dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan, fa'lam annahu min ahli hawa."
Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu min ahli sunnati insyaallah, kata beliau. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kecelakaan kepada penguasa, maka ketahuilah dia termasuk pelaku bid'ah. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ia insyaallah termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Pernah suatu ketika Pak Haji bin Yusuf berusaha menangkap Hasan al-Basri. Kenapa Hasan al-Basri ini tertuduh sebagai pemberontak padahal tidak? Bahkan waktu gerakan pemberontakan kepada Haji bin Yusuf, Hasan al-Basri termasuk yang dia mengingkari. Tapi pada Allah yang sampai kepada Haji bin Yusuf, Hasan al-Basri ikut dia memberontak. Akhirnya Hasan al-Basri jadi buronannya Haji bin Yusuf. Tapi subhanallah Allah selamatkan terus beliau. Suatu ketika Hasan al-Basri melihat orang yang sedang berdoa dan mendoakan kecelakaan kepada Hajjaj bin Yusuf. Allahumma alaika bi Hajjaj, ya Allah celakakanlah, binasakan si Hajjaj itu. Kalau kata Hasan al-Basri, jangan kamu lakukan itu. Fa inni akhsha, saya khawatir kalau Allah kabulkan doamu, Allah akan berikan ganti yang lebih buruk dari si Hajjaj. Karena kita tidak tahu. Ketika kita demo pengen menurunkan seorang penguasa, turun. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau yang menggantikannya lebih baik, Pak? Siapa yang bisa menjamin? Jangan jauh-jauh lah, Pak, ya. Di Indonesia saja setelah Soeharto lengser, apa adanya BPK lebih buruk? Coba zaman Soeharto Syiah dilarang, Ahmadiyah dilarang, Syiah nggak berkutik. Di zaman sekarang musibah. Kehancuran bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah akhlak, moral, agama, terutama akidah kaum muslimin dihancurkan, dibobrokkan betul. Itulah hasilnya. Makanya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Ini merupakan manhaj al-sunnati wal jamaah. Maka kita akal Islam senantiasa mendoakan untuk pemerintah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik demi Allah. Kalau Allah kabulkan doa kita, ternyata pemimpin kita dikasih hidayah oleh Allah, kebaikannya untuk siapa? Untuk kita semua. Inilah akal Islam. Kemudian diantara nasihat untuk pemimpin juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, i'anatuhum ala ma humilu qiyamu bih wa tanbihum indal ghaflah wa sukunatin indal hafwa wa jam'ul kalimati alaihim wa raddul qulubin nafira ilaihim. Membantu program-program mereka selama itu program yang baik. Kalau pemerintah mau membuat program-program yang baik, kita bantu. Tapi kalau program itu tidak sesuai dengan syariat, nggak boleh kita bantu. Watanbihum hingga ghaflah, mengingatkan kelalaian mereka. Wajamul kalimah alaihim, dan mempersatukan kalimat terhadap mereka. Waradul qulubin nafira ilaihim, dan berusaha untuk mengembalikan hati-hati yang ingin lari dari mereka. Hati-hati yang ingin lari dari penguasa, kita nasihati biar dia kembali lagi, jangan berontak. Karena orang kalau sudah lari akan timbul fitnah, Pak. Wallahi, pemberontakan itu bukanlah memberikan kebaikan. Pemberontakan di mana-mana, Pak, hanya menimbulkan kerusuhan. La aqamuddin wala dunya, kata Syekhul Islam. Pemberontakan itu tidak menegakkan agama, tidak memperbaiki dunia. Contoh saja di Aljazair. Di Aljazair itu, Pak, ketika FIS, partai Islam menang dan mendapatkan 80% dari suara, ternyata oleh pihak Prancis dibatalkan hasil pemilunya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pemberontakan. Akhirnya perang, sampai-sampai aktivis kaum muslimin ditangkapi, Pak. Pada waktu itu kata ikhwati, teman-teman salafiyin di sana, sebelum terjadi pemberontakan, hubungan kaum salafiyin dengan pemerintah harmonis sekali. Sampai dakwah-dakwah di kamp militer itu ramai. Tapi gara-gara orang Khawarij, akhirnya pemerintah memukul rata.
banyak ya akhirnya dia ditangkepin, bahkan bukan cuma disiksa, dimasukkan dalam penggilingan daging, ya dibunuh dan yang lainnya, sebagian lari ke Saudi, sampai kata ya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, orang Jazair itu, kami untuk keluar rumah saja ke masjid tidak berani. Kalau ada orang keluar rumahnya mati pasti. Itulah hasil daripada apa? Pemberontakan yang terjadi di Sudan. Ya, tidak ada manfaatnya Allah. Makanya subhanallah yang kita khawatirkan Bapak ya, pemikiran-pemikiran yang seperti ini di Indonesia banyak. Ya, mereka bikin gerakan bawah tanah, ya bawah tanah tahu sendiri versinya, cacing, tikus dan yang lainnya. Ya. Mereka katanya ingin berperang melawan pemerintah, bikin pemboman sini, pemboman. Hasilnya apa? Apakah mereka maslahat? Nah. Apakah dengan adanya pemboman itu banyak orang masuk Islam? Apakah dengan adanya pemboman itu Islam semakin jaya? Mana hasilnya? Sama sekali tidak ada. Ya. Itu semua adalah perbuatan kaum Khawarij Bapak sekalian. Itu yang kita khawatir Allah. Ya, terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Sebab gara-gara mereka lah darah-darah yang tidak bersalah ya terkucur. Gara-gara mereka lah Islam citranya menjadi hancur dan rusak. Ya, semoga Allah yang membinasakan mereka. Dan Rasulullah mengabarkan ya mereka akan terus keluar di setiap generasi. Kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti, setiap kali muncul di satu generasi mereka akan ditebas habis terus sampai kata Ibnu Umar, beliau menyebutkan lebih dari 20 kali. Iya, subhanallah. Dan sampai kemudian, ya, mereka orang-orang Khawarij itu akan keluar bersama Dajjal. Iya, berpihak kepada Dajjal, naudzubillah.